coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching yang kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Pada hari ini, Ibu akan melakukan coaching kepada Ibu Karmila. Apa yang Ibu telah persiapkan pada coaching kali ini? Ya, jadi pada coaching sebentar yang telah saya persiapkan adalah pertanyaan berbobot, sehingga saya berharap bisa menggali permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Mila dan Ibu Mila nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, baik ya Bu. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Ya, jadi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta, sehingga saya akan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, seperti itu. Oke, baik Bu Mustika, semoga bisa melaksanakannya dengan baik ya. Demikian dulu ya Bu, pra-observasi hari ini. Silahkan Ibu Mustika melakukan coachingnya kepada coachingnya Ibu Karmila. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu Mustika. Waalaikumsalam Ibu Mila, silakan. Ya, tadi itu saya dapat chat dari Ibu Mustika, jadi saya langsung ke ruangan Ibu. Jadi Ibu Mila kira-kira apa yang ingin dibicarakan oleh Ibu Mila? Begini Bu Mustika, ya, saya punya permasalahan di kelas. Kita kan sekarang tuh udah Ibu, ya, kita masuk jam 7.30 dan pulangnya itu setengah 5. Nah, sementara saya mengajar matematika itu kadang semangatnya anak-anak itu mulai turun Ibu ketika jam-jam 2 sampai jam terakhir. Jadi saya tuh merasa bingung bagaimana ini supaya semangatnya anak-anak tetap bagus, tetap energi sampai yang terakhir ketika dia belajar matematika. Nah, jadi sekarang Ibu Mila sedang menghadapi masalah dengan semangat anak-anak yang tidak mampu bertahan hingga selesai UNESCO ini. Jadi kira-kira apa yang diinginkan oleh Ibu Mila? Jadi yang saya inginkan Ibu Mustika supaya semangat anak saya ketika belajar matematika itu tetap terjaga, bahkan lebih semangat lagi ketika di jam-jam terakhir itu mulai dari jam 2 sampai setengah 5. Karena itu Bu, ya, tidak ada sekali semangatnya. Kadang ada yang tidur di dalam kelas seperti itu. Ya, betul sekali Bu Mila. Guru-guru yang lain juga mengaku beberapa ya menghadapi masalah yang sama. Nah, kalau saya bisa memberikan nilai atau skala 1 sampai 10, semangat Ibu Mila itu dan ketika mereka ada di skala berapa? Skala 1 sampai 10. Mungkin ada di skala 6. Iya, tapi ada juga kelas yang masih ada di skala atau level 5 Ibu. Karena kebetulan di kelas 10 itu saya handle semua Ibu, mulai 10.1 sampai 10.6. Kadang ada yang juga yang ya udah lumayan, ada juga yang memang betul-betul tidak semangat Ibu dalam belajar matematika di jam-jam terakhir Ibu. Jadi kira-kira Ibu Mila menargetkan Ibu Mila itu ada di angka berapa? Ya, kalau 10 mungkin lebih ya Bu ya. Jadi kalau sudah sampai di level 8 atau 9 itu sudah lumayan sekali. Yang selanjutnya Ibu Mila, kira-kira apa yang Ibu Mila bisa lakukan untuk mencapai nilai 8
itu yang saya tanyakan di Ibu ya. Tapi kalau kita berbicara apa yang kita lakukan, mungkin model pembelajaran kali Ibu ya, yang harus diperbaiki lagi sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian pendekatan pembelajaran apa yang akan dipakai. Kemudian mungkin kita harus mencari SDM yang lebih seru mungkin bisa ya, supaya siswa lebih aktif lagi seperti itu. Ya, selain yang inilah tadi sebutkan, ada kan strategi khusus Oh, iya, strategi khusus mungkin yang lebih efektif untuk sekarang mungkin SDM kali ya Bu ya. Iya, mencari SDM yang lebih seru dan lebih bagus supaya terpancing anak-anak untuk lebih semangat lagi dalam belajar pendidikan. kira-kira jangka waktu yang akan Ibu perlukan untuk melakukan hal itu. Jangka waktu yang untuk Ya, maksudnya jangka waktu yang kita perlukan untuk bisa merubah atau menghasilkan sesuai dengan target dalam kegiatan. mungkin sampai minggu kali ya, 1 minggu sampai 2 minggu insya Allah dengan memberikan sedikit atau mencari model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid seperti itu. Ya. Selanjutnya kita apa sih ukuran keberhasilan menurut terkait semangatnya anak-anak keberhasilan mereka? Ya, ukuran keberhasilannya mestinya di kelas itu anak-anak bisa lebih aktif, kemudian ketika saya bertanya siswa menjawab, kemudian tidak terlalu pada saat presentasi saling bertanya, saling apa ya, saling berkolaborasi di situ ya, ada umpan balik lah antara guru dengan siswa agar tujuan pembelajaran yang kita capai itu bisa tercapai. Terus kira-kira ada tidak hal lain yang bisa dilakukan? Ya sudah pasti ada dulu, pasti kepala sekolah kita harus melibatkan karena untuk mencari model pembelajaran itu kan pasti kita menggunakan seragam pelaksana sekolah, jadi kita harus disetujui oleh kepala sekolah. Kemudian juga harus ada mungkin kolaborasi dengan rekan sejawat. Saya akan meminta rekan guru untuk melihat saya, terutama mata pelajaran matematika untuk daerah saya pada saat saya mengajar, supaya saya tahu apa yang kurang dari proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jadi sekali ya rencana yang bila untuk bisa memberikan semangatnya anak-anak yang bila terakhir Bunda, kira-kira bisa ya bila menceritakan perasaan dia setelah bercerita. Ya, luar biasa Ibu ya, dari tadi itu saya bingung Ibu, saya harus apa dan saya harus bercerita dengan siapa, karena saya pikir ini masalah sudah berlarut-larut, saya alami sudah beberapa bulan, dan ketika saya berbicara dengan Mustika, alhamdulillah saya bahagia, saya senang karena saya mendapatkan solusi dari masalah saya. Ya. Ya, demikian Ibu Mila pertanyaan saya. Semoga Ibu Mila bisa mencapai apa yang Ibu Mila harapkan sesuai dengan targetnya Ibu Mila. Terima kasih juga Bu Mustika atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Bu Mustika. wabarakatuh. Ibu tadi sudah melakukan coaching kepada Ibu Kamila. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa hal. Oke, pertama, apa saja yang telah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Jadi tadi itu alhamdulillah saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Mila. Saya sudah menanyakan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur cerita sehingga Ibu Mila bisa lebih terbuka memaparkan apa yang menjadi masalahnya, dan beliau juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau dapatkan, yang beliau hadapi. Baik Bu, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang sudah Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur cerita. Dan Ibu juga
sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Carmilla, sehingga Ibu Carmilla bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Pertanyaan terakhir yang Ibu Mustika, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru ini dilakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin yang lebih memahami lagi bagaimana itu proses kita, sehingga saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Begitu. Oke, baik Bu. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikianlah observasi yang kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mustika. Bagaimana kabarnya Bu Mira? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Mira, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, baik pada coaching kita dan coaching yang akan saya amati, dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan. Pada hari ini Ibu Mila akan melakukan coaching kepada Ibu Cicit. Ya, apa yang telah Ibu Mila siapkan untuk coaching hari ini? Ya, terima kasih Bu Mustika. Jadi saya pastinya mempersiapkan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali permasalahan yang dialami oleh Ibu Cicit. Nah, dia juga supaya dia bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Cicit. Ya, lalu kompetensi apa yang akan Ibu Mila kembangkan dalam coaching sebentar? Baik Ibu, jadi yang ingin saya kembangkan adalah menjadi pendengar yang aktif untuk Ibu Cicit dan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Demikian dulu ya Bu, kita hari ini. Silahkan Ibu Mila melakukan coachingnya kepada coachingnya Ibu Cicit. Ya. Cicit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Carmilla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Cicit duduk. Gimana kabarnya hari ini Bu Cicit? Alhamdulillah baik Bu Carmilla. Apa yang ingin dibicarakan hari ini Bu Cicit? Saya tadi dapat pesan lewat via WA ke Bu Carmilla pada kesempatan ini. Maka Ibu, saya ingin bertemu dengan Ibu Carmilla. Saya ingin membahas permasalahan yang saya hadapi di kelas yang saya ajar. Di kelas yang saya ajar itu, saya melihat siswa itu kemampuan dalam memecahkan soal-soal HOTS itu masih sangat rendah. Dilihat dari hasil dari penyelesaian soal-soal yang diberikan. Jadi hanya sebagian kecil siswa yang mampu menjawab soal-soal HOTS yang diberikan hari itu. Oke, baik Bu Cicit. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu Cicit dapatkan dari percakapan kita? Semoga melalui percakapan ini atau coaching ini saya bisa mendapatkan solusi untuk mengatasi kurangnya kemampuan pemecahan soal-soal HOTS pada siswa. Oke, baik Ibu Cicit. Jika bisa dinilai ini Bu ya Bu Cicit ya, nilai dari skala 1 sampai 10, kira-kira siswa Ibu dalam pemecahan soal-soal HOTS ada di skala berapa Bu? Kalau dari skala 1 sampai 10.
Kalau saya masih berpikir Bu, pemecahan masalah hoax itu masih berada pada skala 6. Sekarang ya Bu ya, kira-kira Ibu bisa tidak sampai di atau skala 10? Insya Allah. Atau Ibu maunya anak-anaknya itu ada di skala berapa? Harapan yang saya harapkan, saya menginginkan siswa itu berada pada level 10. Iya. Benar. Oke. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu Cici lakukan untuk mendapatkan skala ideal tersebut? Saya akan mengubah model pembelajaran saya dengan model pembelajaran based learning, dengan memberikan masalah yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga bisa meningkatkan pemahaman konsep siswa, sehingga mampu menyelesaikan soal-soal hoax yang diberikan oleh guru. Contohnya dalam satu kali pertemuan materi menyiapkan soal-soal hoax sebanyak 5 nomor. Semoga siswa itu dari soal-soal hoax itu bisa menjawab ke 5 nomor itu. Dan saya berharap juga melakukan pembiasaan dengan cara memberikan soal-soal hoax, menyelesaikannya di akhir-akhir pembelajaran. Oke, baik Bu Cicit. Jadi kira-kira ada tidak hambatan-hambatan yang Ibu akan temui pada saat Ibu ingin melakukan hal tersebut? Ya, ada banyak hambatan saya, Bu. Pertama, pengorganisasian siswa. Kedua, bagaimana seorang guru itu bisa menyusun soal hoax dengan baik. Karena soal hoax itu berada pada ranah C4, C5, dan C6. Sebagai guru biasa belum bisa membedakan mana soal yang masuk C1, C2, C3, C4, C5, dan 6. Jadi kita sebagai guru harus teliti untuk membedakan soal yang termasuk pada ranah C4, C5, dan C6. Jadi kira-kira ada tidak solusi dari permasalahan Ibu Cici tadi? Iya, solusi saya kalau sebagai guru itu harus belajar, mempelajari referensi soal-soal lain, mempelajari dari YouTube, banyak tersedia di YouTube untuk menyelesaikan atau melihat mengidentifikasikan soal-soal hoax. Nah, adakah strategi khusus Ibu yang akan Ibu lakukan supaya anak-anak Ibu itu bisa menyelesaikan masalah-masalah atau soal-soal hoax? Oke, soal-soal hoax itu saya akan berikan melalui kuis. Saya menggunakan kuis di mana mereka berebutan untuk menjawab soal itu. Yang menjawab soal dengan baik, saya akan memberikan apresiasi dan nilai yang baik pula. Yes, Ibu ya. Jadi kira-kira jangka waktu untuk mencapai keberhasilan itu berapa hari? Insya Allah akan dilaksanakan 1 bulan. Insya Allah ya. Jadi apa ukuran keberhasilan Ibu Cici terkait dengan tadi Ibu yang pemecahan masalah atau soal-soal hoax? Ukuran keberhasilan saya ketika diberikan materi pada akhir pembelajaran, disediakan soal-soal sebanyak 5 nomor, baik itu melalui kuis atau disediakan melalui Google Form, siswa itu bisa menjawab soal-soal itu dengan benar sebanyak 5 nomor pada setiap pertemuan. Oke, baik Ibu ya, luar biasa Ibu. Nah, pertanyaan terakhir saya Ibu Cici, bagaimana perasaan Ibu Cici setelah melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah setelah melakukan coaching hari ini, pikiran saya terbuka dan saya lebih termotivasi untuk menangani masalah yang saya hadapi di kelas saya. Semoga dari coaching ini saya bisa menyelesaikan masalah saya dengan baik. Ya, luar biasa ya, Bu Cici, tetap semangat untuk mencerdaskan bangsa Ibu Cici ya. Semangat Ibu Kamila, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi Ibu Mila sudah melakukan proses coaching ya Iya Ibu. dengan Ibu Cici. Iya Bu, alhamdulillah. Namun
lagi, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alutsista tersebut bisa menggali atau menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Cicit dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan Ibu Cicit. Baik Bu, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang sudah Ibu Mira lakukan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, dan juga proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur kita. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Cicit, sehingga tadi saya melihat bahwa Ibu Cicit bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Nah, pertanyaan terakhir Ibu Mira, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Mira kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi tadi? Baik Ibu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu Cicit Ibu Mustika ya, yaitu lebih memahami lagi konsep atau alutsista sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi dengan coaching saya. Ya, alhamdulillah ya Bu. Baik Bu, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikianlah observasi yang kita lakukan hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Cicit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Karmila. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Cicit? Alhamdulillah baik dan sehat selalu Bu Karmila. Oke, baik Ibu ya. Jadi sebelum kita melakukan coaching Ibu, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya nilai Bu ya. Dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dan bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach ya. Oke. Kira-kira nih Bu ya, apa yang Ibu telah persiapkan pada coaching hari ini bersama Pak Karim ya Bu? Pak Karim. Iya. Baik Ibu Karmila, yaitu mempersiapkan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali permasalahan yang dialami oleh Pak Karim sehingga dia mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, Ibu Cici, kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam coaching kali ini, Bu? Yang ingin saya kembangkan adalah mendengar aktif Ya. dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Ibu ya, demikian dulu observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Pak Karim ya. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Karim. Apa kabarnya hari ini Pak Karim? Sehat walafiat Bu. Oke. Apa yang ingin dibicarakan siang ini Pak Karim? Begini Bu, di sekolah saya ada sedikit permasalahan mengenai siswa saya. Ada seorang siswa saya yang selalu bersekolah di sekolah, selalu mengganggu temannya, selalu berkelahi dengan temannya. Ya, sehingga anak ini sudah hampir dikeluarkan sebenarnya, tapi tetap kami pertahankan. Oke Pak Karim. Jadi apa yang ingin Pak Karim dapatkan dari percakapan hari ini? Ya, mudah-mudahan dari diskusi kita hari ini saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Saya bisa melakukan pembinaan terhadap anak saya ini. Oke. Jadi Pak Karim menginginkan siswanya lebih baik. Baik Pak Karim, jika kita mau menilai atau mengukur perubahan siswa perilakunya, Pak Karim
nilai siswanya jika diukur dari skala 1 sampai 10, kira-kira Pak Karim mau menempatkan perlakuannya di skala berapa? Kalau untuk anak ini Bu, saat ini ada di skala 5. Oh, di skala 5 Pak Karimnya. Baik Pak Karim. Apa yang Pak Karim bisa lakukan untuk mencapai nilai ideal bagi siswa Pak Karim? Ya, untuk mencapai nilai ideal, hal yang akan kami lakukan tentunya adalah melakukan pendekatan kepada si anak tersebut, menggali informasi dari temannya, kemudian menanyakan apa sebenarnya masalah sehingga si anak ini selalu melakukan pendidikan di sekolah. Sehingga dengan adanya kami melakukan diskusi dengan teman-temannya, mungkin kami bisa menemukan apa pokok permasalahan si anak tersebut. Oke, kira-kira Pak Karim, apa hambatan atau tantangannya Pak Karim dalam melakukan solusi ini untuk mencapai tujuan yang diinginkan Pak Karim? Adapun hambatannya, yang pertama adalah ketika kami memanggil si anak ini tidak pernah mau berkata jujur, artinya tidak pernah mau mengungkapkan apa sebenarnya permasalahannya, dia hanya diam, sehingga tentunya kami tidak bisa menggali informasi yang lebih dalam seperti itu. Jadi Pak Karim, apa solusi dari masalah ini? Solusi yang ingin kami lakukan tentunya melakukan pembinaan kepada si anak tersebut. Kemudian yang kedua, melakukan pemanggilan kepada orang tua. Kami akan berdiskusi dengan orang tua untuk membantu dalam penanganan pembinaan si anak tersebut. Oke. Kemudian Pak Karim, apa strategi khusus yang Pak Karim akan lakukan? Untuk strategi khusus, kami akan melakukan pola restitusi dalam pembinaan anak tersebut. Oh iya, pola restitusi. Baik. Jadi Pak Karim, apa ukuran keberhasilannya setelah melakukan solusi tersebut? Untuk ukuran keberhasilan menurut kami, yang pertama adalah siswa ini lebih rajin lagi masuk sekolah, lebih rajin masuk belajar, kemudian dia tidak mengganggu temannya lagi, seperti dia tidak melakukan perbuatan seperti sebelumnya. Baik Pak Karim, siapa saja yang dapat membantu Pak Karim untuk menangani masalah ini? Untuk yang bisa membantu kami, yang pertama tentunya adalah guru BP, karena guru BP ini adalah sumber informasi bagi kami. Kemudian yang kedua adalah wali kelas, dan yang ketiga adalah informasi dari orang tua. Kami ini bekerja sama dengan orang tua bagaimana cara melakukan pembinaan si anak tersebut. Oke. Baik Pak Karim ya, ini pertanyaan terakhir. Apa atau bagaimana perasaan Pak Karim setelah melakukan percakapan ini? Alhamdulillah Bu, setelah melakukan percakapan hari ini, karena saya bingung, saya harus bagaimana dalam mengucapkan masalah ini. Tapi setelah saya berdiskusi dengan Titi, alhamdulillah saya menemukan solusi-solusi yang akan saya lakukan dalam menyelesaikan masalah si anak di sekolah kami. Artinya tentunya melakukan dengan pendekatan dengan secara seperti itu. Oke, terima kasih Pak Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu Cici. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya bersama Pak Karim. Nah, sebelum penutupan Ibu Cici, izinkan saya menanyakan beberapa hal Ibu ya. Oke, Bu Ya, Kamila. yang pertama Ibu, apa saja yang telah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Ya, baik Bu Kamila. Pada coaching ini saya sudah melakukannya dengan alur Tirta.
menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tirta tersebut bisa menggali atau menceritakan permasalahan yang dihadapi dan menentukan solusi-solusinya. Oke, baik Ibu Cicit ya. Jadi menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan tadi bersama Pak Karim itu sudah berjalan dengan baik Ibu ya. Dan juga proses alurnya itu sudah sesuai dengan tirta. Ibu sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Karim, Ibu ya, sehingga Pak Karim bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Pertanyaan terakhir Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan tadi bersama Pak Karim? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, baik Bu Cicit ya, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikianlah observasi yang kita bisa lakukan hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karim. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Cici? Alhamdulillah sehat, Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang penilaian kita hari ini. Saya akan menilai coaching dan coaching apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching. Nah, pertanyaan yang pertama Bu, apa yang telah Ibu persiapkan pada coaching kali ini? Baik Pak, yang telah saya persiapkan yaitu pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali permasalahan yang dialami oleh Ibu Mustika, sehingga dia mampu menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu. Nah, demikian dulu pada observasi kita hari ini Bu. Silakan melakukan coaching kepada Ibu Mustika. Baik Pak. Assalamualaikum Bu Cicit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika. Silahkan duduk. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Mustika? Alhamdulillah baik Bu. Bu Cicit sendiri? Alhamdulillah baik. Ibu Mustika, apa yang ingin dibicarakan hari ini? Jadi begini Bu, sekarang kan seminggu lagi anak-anak mau ujian semester kan Bu ya. Jadi saya itu mengajar bahasa Inggris dan saya merasa bahwa dalam satu semester ini anak-anak yang saya ajar itu masih sangat kurang yang pencapaiannya sesuai dengan yang saya inginkan. Apalagi kalau misalnya saya bandingkan dengan siswa saya yang tahun lalu, terlalu banyak perbedaannya. Mulai tahun lalu itu menurut saya mereka sudah menguasai kosakata, bahkan dalam satu kelas itu ada 1 sampai 3 orang yang bisa saya jadikan tutor sebaya. Namun siswa-siswa yang sekarang yang saya ajar itu perkembangannya masih sangat kurang. Seperti itu Bu. Oke, Bu Tika. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini? Saya tentu saja Bu, saya ingin menemukan solusi dari apa yang menjadi masalah buat saya. Saya ingin siswa-siswa saya itu mengalami peningkatan atau perkembangan dalam memahami materi yang saya ajarkan. Seperti itu Bu. Oke, Ibu. Jika Ibu bisa memilih,
dengan ukuran skala 1 sampai 10, kira-kira eh, keadaan siswa saat ini, keadaan siswa ibu saat ini itu berada di skala berapa? Kalau saya lihat ya, Bu, kira-kira mungkin level kemampuan mereka itu dalam memahami materi saya, mungkin mereka ada di level 6, ya level 6, 5 atau 6, seperti itu. Oke, Bu. Tapi sebaiknya dia berada di nilai ideal kan harapan ibu? Ya tentu saja, Bu, tapi mungkin kalau level 10 terlalu ketinggian mungkin. Jadi saya cuma berharap siswa bisa berada di level 8, dan saya sudah sangat bersyukur kalau mereka ada di level 8. Oke, baik Bu. Kalau begitu, apa yang kira-kira Ibu Mustika akan lakukan untuk mencapai target pada level 8 itu, Bu? Ya, mungkin Bu, sekarang saya pikir mungkin saya harus menggunakan berbagai macam metode strategi. Kalau dari mungkin saya harus menggunakan apa ya, seperti pembelajaran berdiferensiasi mungkin, baik itu diferensiasi konten, proses maupun produk. Saya juga mungkin akan sering-sering menggunakan ice breaking atau juga mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran saya, sehingga mungkin murid lebih semangat dan fokus dalam pembelajaran saya. Seperti itu. Oke, baik Bu Tika. Namun, apa kira-kira hambatan atau tantangan yang Ibu Mustika hadapi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai? Ya, kalau mungkin sekarang tuh hambatan itu mungkin tentu saja karena di sekolah saya kan sekarang lagi direnovasi, jadi anak-anak itu belajar siang, ada yang belajar pagi. Nah, kendalanya itu mungkin kalau mereka belajar siang, mereka sudah kurang fokus karena ada yang mengantuk, ada yang merasa gerah, ada yang merasa lelah. Terus kalaupun dia masuk pagi, tetap saja ada gangguan-gangguan karena bisingnya suara-suara alat-alat dari tukang yang sedang bekerja di sini. Itu mungkin hambatannya. Yang kedua mungkin ya fasilitas sekolah mungkin yang masih kurang, ya. Pertama LCD sudah ada beberapa yang rusak, sehingga pembelajaran yang akan saya gunakan mungkin akan terhambat dari keadaan itu. Oke Bu, kira-kira Bu Tika, apa solusi dari masalah ini Bu Tika? Apa solusinya? Ya, alhamdulillah Bu, kemarin itu katanya proses renovasi sekolah sudah selesai, jadi saya pikir sangat membantu saya untuk bisa membuat anak-anak lebih semangat dan fokus lagi belajar, karena sudah tidak ada lagi hambatan-hambatan yang seperti suara bising, terus belajar siang, atau apa lagi ya, gangguan-gangguan pekerja yang lainnya. Jadi saya pikir sudah berkurang hambatan-hambatan yang sebelumnya kami dapatkan. Iya, baik Bu Tika. Kira-kira apa strategi khusus yang Bu Tika akan lakukan? Strategi khusus mungkin yang akan segera saya lakukan mungkin adalah melakukan ice breaking ketika anak-anak merasa loyo, merasa capek atau merasa ngantuk. Saya akan mungkin memberikan ice breaking sehingga bisa mengembalikan fokus mereka, membuat mereka juga lebih tenang. Seperti itu. Oke, Bu Tika. Kira-kira jangka waktu untuk mencapai itu Bu, berapa hari? Satu minggu, 2 minggu, atau berapa minggu? Mungkin saya butuh 1 bulan. 1 bulan ya, oke ya. Baik. Jadi Bu Tika, apa ukuran keberhasilan dari siswa Ibu Tika? Ya, kalau berbicara tentang ukuran keberhasilan, tentu saja ya, yaitu anak-anak bisa memahami pelajaran saya. Karena saya mengajar bahasa Inggris, tentu saja saya berharap anak-anak kaya dengan kosakata bahasa Inggris, mereka pelafalannya atau pronunciation-nya lebih bagus, dan mereka bisa bisa lebih aktif dalam pembelajaran saya, seperti itu. Oke, Ibu Tika, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Tika untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai?
saja mungkin satu kepala sekolah karena beliau adalah apa ya, beliau adalah pemimpin kita di sekolah. Terus teman-teman sejawat khususnya sesama guru bahasa Ya. Inggris. Dan saya juga berencana melibatkan apa ya, murid-murid saya sudah anggap memiliki level lebih baik dari teman-teman yang lain seperti itu. Pertanyaan terakhir Bu Tika ya. Ya. Bagaimana perasaan Ibu Tika setelah melakukan percakapan hari ini? Alhamdulillah Bu, dari yang tadinya saya merasa blank, saya merasa terbebani dengan keadaan murid-murid saya. Setelah berbicara dengan Ibu Cicit, akhirnya saya bisa menemukan solusi apa yang bisa saya lakukan untuk menghadapi masalah yang tadinya membebani saya. Alhamdulillah kalau begitu Bu Tika. Tetap semangat ya Bu Tika dalam menghadapi anak-anak. Semoga usaha kita diberkahi dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Cicit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tika. Waalaikumsalam. Saya pamit dulu ya Bu Cicit. Iya Bu Tika. Assalamualaikum Bu Cicit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karim. Baik Bu, tadi Ibu sudah melakukan coaching kepada Ibu Mustika. Nah, sebelum kita tutup, saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa saja yang telah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Pada coaching hari ini, saya sudah melakukan dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tirta tersebut bisa menggali atau menceritakan permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusi-solusi. Baik Bu. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang sudah Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik dan juga proses sambilnya sesuai dengan alur tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan kepada Ibu Mustika, sehingga Ibu Mustika bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Bu, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih lagi ya. Demikianlah observasi kita lakukan hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.